Kalau dengar kata trauma, rasanya erat banget kaitannya sama trust issue, alias masalah kepercayaan. Gue yakin kita semua pasti bisa relate sih, gimana rasanya punya pengalaman yang menyakitkan, seperti dikhianatin teman, dikecewain pacar, kehilangan orang tersayang, dibuat sakit hati sama orang tua dan keluarga, atau bahkan karena pernah mengalami kecelakaan dan bencana yang besar. Jadi nggak heran juga kalau kita sebagai manusia punya naluri untuk jaga-jaga supaya kejadian menyakitkan itu nggak terulang lagi. Akhirnya muncullah trauma, di mana ingatan dari kejadian itu terus menghantui kita, sehingga kita takut dan was-was sama apapun yang berkaitan sama pengalaman traumatik tersebut. Kita jadi susah untuk percaya lagi kalau suatu hal itu bisa aja nggak berakhir buruk kayak yang pernah kita alami. Tapi percayalah, itu semua nggak menutup kemungkinan buat mengatasinya. Masih ada harapan untuk lepas dari rasa trauma itu dengan beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menerima masa lalu alias move on. Seperti kata Elsa di film Frozen, "The past is in the past, let it go." Kamu perlu mencerna kembali kalau kejadian yang bikin kamu trauma itu udah terjadi di masa lalu, udah lewat dan gak bisa dirubah. Tapi gak semudah itu ya. Pengalaman buruk yang pernah terjadi bisa membekas dan bikin kamu gak percaya lagi sama seseorang maupun sesuatu. Makanya kamu juga perlu waktu untuk bisa menerima realita, menerima kalau apa yang udah terjadi sama kamu itu emang gak enak, dan udah gak ada gunanya lagi kalau terus berlarut-larut dalam masa lalu. Waktu terus berjalan, kamu terus maju ke depan, sementara masa lalu ya tetap ada di belakang. Yang kedua, curhat ke orang terdekat. Kalau cara yang ini udah pasti terlintas kan di pikiran kamu, masalah dan beban rasanya lebih ringan aja gitu kalau dibagi dengan orang yang tepat. Gak ada salahnya kok buat membuka diri ke orang-orang yang terpercaya. Seenggaknya dengan kamu curhat bisa meringankan dan membantu kamu mengatasi trauma itu sendiri. Peran support system itu penting banget. Nggak cuma mereka bisa mengerti kamu, tapi juga menemani dan mengakui kalau yang kamu rasain itu valid. Yang ketiga, mengambil hikmahnya. Kedengarannya klise sih, tapi beneran deh, setelah kamu berteman dengan rasa trauma itu, kamu jadi paham kalau dari kejadian trauma itu ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Misalnya nih, kamu jadi lebih kenal diri sendiri, lebih mendengarkan suara hati kamu. Bisa juga kamu malah membuka kesempatan-kesempatan baru untuk terus belajar dari versi terbaik diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih kuat dan lebih dekat dengan orang-orang yang setia di sisi kamu. Nah, kalau mengatasi trauma versiku sedikit berbeda sih. Walaupun sederhana, tapi aku tahu kalau ini adalah trauma. Waktu gue masih kecil, gue pernah isengin kucing di komplek rumah. Lalu gue dicakar sama kucing itu. Saat itu yang gue rasain ya kaget, ketakutan, dan kesakitan karena membekas di tangan. Sejak saat itu, gue jadi takut sama kucing dan percaya kalau semua kucing itu bakal nyakitin semuanya. Jadinya kalau ada kucing di sekitarku, gue langsung gelisah. Sekarang gue bisa bilang trauma itu udah lumayan jinak, karena secara nggak langsung terbantu juga dari adik gue yang suka sama kucing. Gue bahkan pernah sampai memutuskan untuk memeliharanya. Setiap hari satu rumah, gue membiasakan diri untuk mulai belajar berani mendekat sama kucing, mengelus bulunya, dan cuma sampai sebatas itu aja. Gue masih takut untuk menggendong atau memangkunya. Di pikiran tuh udah kebayang duluan kalau kejadian kecakar pas kecil dulu bakal keulang lagi. Makanya lebih baik dan lebih mudah juga buat gue ngelakuin ya dengan menghindarinya. Kelihatan kan gimana trauma itu bisa terbentuk dari suatu kejadian di masa lalu. Bahkan setelah bertahun-tahun ingatan itu masih nyata di kepala gue. Tapi beberapa kasus yang dialami orang lain, ingatan traumatik juga bisa tiba-tiba muncul seperti flashback, dan biasanya karena ada sesuatu yang mengingatkan dia sama traumanya, seperti melihat suatu gambar, mendatangi tempat tertentu, mencium aroma, atau memegang barang tertentu. Baru setelahnya muncul perasaan gak nyaman, gelisah, deg-degan, dan pikiran jadi terganggu. Oke, itulah beberapa cara untuk mengatasi trauma kamu di masa lalu.
Dan semoga apa yang gue sampaikan bisa lebih sedikit membantu rasa trauma kamu ya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.